Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu yang indah yang berikan buat kita. Kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena pintarnya kita menjaga diri, namun karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Mari saat ini kita siapkan hati kita, memuji Dia, mau sembah Dia, mau agungkan Dia, mau balas kebaikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan Tuhan, tiba saatnya kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami semua pelayan-pelayan-Mu semuanya kami hamba-Mu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, ibadah yang diberkati, kami pulang tidak sama seperti kami datang ya Tuhan, kami pulang dengan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa yang bukan daripada Engkau yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami tanggi, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Semua kami beraskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan juru selamat kami. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan
Tapi kalau hati kita tidak terbuka, Roh Kudus tidak mungkin akan masuk. Dan yang bisa membuka pintu hati kita adalah diri kita sendiri. Haleluya. Dia ada di sini. Dia mau jamah setiap hati yang terbuka. Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Undang dia. Bukalah hati. Haleluya. Haleluya. Oh, Kudus mengalirlah Roh Kudus di setiap hati yang terbuka. Di setiap hati yang terbuka. Haleluya. Oh, mengalirlah. Mengalirlah Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. Dengar sana suaranya ikan kursi. Katakan Roh Kudus mengalir. bersorak, agungkan dan meninggikan nama yang heran, nama yang berkuasa, Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih, dan kami semua yang siap untuk bersorak memuji Engkau, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar saya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Siap memuji Tuhan, siap bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
berfirmanlah Engkau, mau lembut, mau keras, mau mendidik kami, mau mengajar kami, ataupun mau menghajar kami siap. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah terang untuk kehidupan kami. Firman-Mu itu adalah makanan untuk rohani kami, untuk jiwa kami. Ya, jiwa kami semakin kuat, semakin kuat. Haleluya. Apapun yang kami hadapi, kalau kami ada firman-Mu, kami akan selalu berkata, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau, berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu, urapan-Mu melingkupi hamba-Mu, kata-kata-Mu menurut kehendak-Mu. Kami siap Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang terbuka, kami yang ada saat ini, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat kita silakan duduk. Haleluya. Semangat Tuhan di bawah, haleluya. Yang di rumah juga, haleluya. Ya. Saudara, kita bersyukur kita bisa beribadah saat ini ya. Dan untuk ibadah minggu depan kita sudah balik seperti biasa ya. Jadi pagi jam 8, sorenya jam 6 ya. Jam 6 sore kita mulai, tapi waktu ibadahnya masih sama saja, masih 1 jam kemarin. Ya. Nah itu hanya saja saudara, jam ibadahnya kita sudah mulai 2 kali lagi. Nanti saudara lihat di pengumuman nanti. Kita masuk saja pada firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saudara, dalam Ulangan pasal yang keempat, mulai saja ayat yang ke-13. Mari bangkit berdiri. Jemaat Tuhan juga di bawah ya. Di rumah juga boleh bangkit berdiri. Dan kita baca saudara ayat 18, ayat 13 mulai. Saudara juga boleh ikut membacanya ya. Saudara boleh ikut membacanya, tapi saudara baca dalam hati saja. Saya baca ya. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Ayat 14. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 15, kita akan baca sampai 24 soalnya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang-bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan oleh Tuhan Allahmu. Jadi maksudnya Tuhan yang ciptakan itu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. 21. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan, ini Musa ya, dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik usaha kamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Ayat 23, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kamu perbuat.
Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Yang di jemaat di rumah juga silakan duduk kembali. Saudara, kalau kita melihat ya, saudara, kebenaran firman Allah ini, di mana kita akan melanjutkan lagi tentang masih hukum yang kedua, karena kita akan membahas tentang 10 hukum. Karena ini sangat penting. 10 hukum ini adalah dasar awal, saudara, Tuhan memberikan kepada umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi hukum-hukum inilah menjadi panduan bagi mereka, sehingga salah satu hukum yang kita sedang bahas adalah hukum yang kedua, di mana Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, termasuk itu patung orang, dikatakan patung burung-burung, patung ikan-ikan, dan juga apalagi saudara, patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Nah, kalau kita melihat tadi, saudara, bagaimana Musa menyampaikan, saudara, begitu Tuhan itu dikatakan tadi bahwa seperti api yang menghanguskan, sehingga Musa memperingatkan kepada bangsa Israel adalah hati-hati. Tuhan tidak pernah kompromi dengan sesuatu yang pelanggaran, termasuk Musa sendiri. Kita baca tadi, Musa masuk Kanaan apa tidak, saudara? Tidak masuk, saudara. Padahal Musa itu adalah orang yang bisa dibilang wakilnya Tuhan bagi orang Israel pada waktu itu. Ya, orang nomor satu bisa dibilang kalau di bumi, saudara, sebagai manusia, karena Tuhan akan turun dan berbicara langsung kepada Musa tentang kebenaran itu. Dan Musa baru memberitahu kepada bangsa Israel. Tetapi kita lihat, Musa hanya melanggar saja, dia emosi saja, dia memukul batu itu. Tapi Tuhan marah, Tuhan bilang, kamu tidak akan masuk ke sana. Nah, sehingga Musa juga memberitahu kepada bangsa Israel, ini ada 10 hukum, di mana jangan kamu melanggarnya, ya, supaya kamu bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, dan hukum itu tentu terus berlaku sampai sekarang, saudara, di mana bagi kita anak-anak Tuhan adalah yang kita kenal tentang 10 hukum. Dan hukum yang kedua ini adalah, kita sedang membahasnya adalah jangan, di Alkitab bilang, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Coba yang tadi lagi, ayat yang ke ayat 16. Ayat 16. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Ayat 17. Ayat 17. Yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Ayat 18. Nah, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Sampai situ saja. Nah, waktu lalu saya sudah menjelaskan, saudara, adalah patung bentuk apapun, Alkitab berkata adalah dilarang kamu membuatnya. Karena begitu. Nah, di sini adalah Musa menulis dalam kitab Ulangan, berarti diulang lagi. Kadang-kadang diulang itu, saudara, kitab Ulangan ini dia ulang, justru dia memperinci. Kalau saudara lihat dalam Keluaran 20 kita bahas minggu lalu, saudara, dia cuma bilang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tetapi ketika di kitab Ulangan, saudara, ya, dia memperincinya itu, ya, macam-macam. Jangan buat semua patung seperti ini. Ya, kita sudah sampai pada poin di mana saudara bisa buat patung, kata Alkitab, tetapi intinya adalah tidak boleh. Masih ingat ya, saudara, tidak boleh disembah. Jadi saudara boleh buat patung ikan, tidak, saudara? Boleh ya, tapi tadi kan bilang tidak boleh ya. Tidak boleh, tetapi kan ada ayat selanjutnya ya. Jadi tentu bagi kita anak-anak Tuhan ya, dalam mempelajari Alkitab itu tidak boleh hanya berdasarkan pada satu teks itu, tetapi dalam sebuah konteks keseluruhan. Jadi kita akan melihat, oh Tuhan bilang di sini teksnya jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Saudara tidak boleh berhenti di sana. Saudara harus melihat ayat selanjutnya, dia berkata apa dalam konteks itu, gitu ya. Oke. Nah, memang ada teks yang memang sudah sesuai dengan konteks dalam satu ayat, tetapi ada teks yang belum sesuai dengan sebuah konteks, sehingga harus membaca ayat selanjutnya. Nah, itu tentang saudara mempelajari Alkitab. Nah, kita melihat di sini, saudara, adalah saudara sudah memahami bahwa intinya adalah patung apapun, ternyata Tuhan berkata yang dibuat itu boleh saja, tapi tidak boleh engkau menyembahnya. Itu saja. Ya. Nah,
Kita akan lanjut adalah begini, saudara ya. Kita akan lanjut di mana pada poin ini adalah kita sudah membahas bahwa Tuhan melarang membuat patung. Tapi saya akan bawa saudara begini. Ada patung yang Tuhan suruh buat. Dan ketika orang Israel melihatnya, mereka dipatuk ular, maksud saya. Mereka patuk ular dan mereka melihat patung itu. Mereka jadi Nah, saudara akan belajar ini. Kita akan belajar supaya saudara memahami. Saudara, oh ternyata ada patung begini. Mari kita baca dulu saudara. Dalam Bilangan pasal yang ke-21, saudara, ayat yang ke-6 sampai 9. Minta tolong di sana aja ya. Dari monitor saja supaya lebih jelas kalau saya baca di monitor ya. Oke. Saudara ikut membaca ya, tapi dalam hati saja. Saya baca ya, sampai 9 ya, nanti buka ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Nah ini bangsa ini Israel yang masih dalam konteks perjalanan ya, dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tapi mereka banyak bersungut-sungut, banyak protes-protes sama Tuhan. Itu tidak nyampe-nyampe lah, kenapa berkat kurang lah, begitu saudara. Mereka protes sama Tuhan, padahal Tuhan bilang aku pelihara engkau, begitu ya. Pokoknya saya pelihara, Tuhan kasih makan, begitu ya, sampai masuk ke tanah Kanaan. Tapi mereka merasa kurang puas sehingga protes-protes sama Tuhan. Nah, Tuhan kirim yang suruh ular itu siapa tadi saudara? Tuhan ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memabut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Yang dipanggul ular itu, ular berbisa, ular tedung. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Mereka sadar, saudara ya. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Wah, jadi ternyata mereka berkata-kata. Sebetulnya mereka berkata-kata itu marahin sama Musa. Maksudnya sama pendetanya mereka gitu. Tetapi akhirnya mereka sadar bahwa sebetulnya sedang mereka marah itu kepada Tuhan. Oh berarti saudara tidak boleh marah-marah sama pendeta ya. Jadi, saudara sama marah sama Tuhan gitu. Tapi jemaat tidak pernah marah sama Tuhan ya. Malah tadi saya lagi duduk di mobil, perut saya lagi kurang nyaman gitu ya. Kurang nyaman, tidak enak. Saya berdoa. Tato ada wapi dari papinya tadi ya. Saya bawa lampa katanya. Oh ya udah, saya makan aja. Aduh, saya tidak makan, tidak enak makan. Setelah itu sehat. Oh ternyata perut saya lagi lapar aja. Bukan ular tedung lebih berkat dengannya. Jadi saya makan tadi sehat ya gitu. Nah, saya langsung naik. Naik ke atas ini ya. Oke, lanjut ya. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Selanjutnya, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan dengar apa yang Musa minta dalam doa. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Nah, buat ular tedung ini saudara. Jadi dari tembaga ini ya Tuhan. Jadi yang menyuruh Tuhan. Maka setiap orang yang tertagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipangut ular, jadi ular masih ada, tapi Musa sudah disuruh buat, Musa sudah buat ular tembaga, ya. Dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sampai situ. Jadi begini ceritanya. Jadi setelah orang Israel mengeluhkan, saudara, bahwa banyak yang mati dikarenakan dipangut ular, ya, Musa berdoa, saudara, minta kepada Tuhan dan karena orang Israel sudah minta ampun, sehingga Tuhan mengabulkan. Memang doa kita dikabulkan pertama kalau dosa kita diampuni. Kata Yesaya 59 kan ayat 1 dan 2. Jadi makanya kalau kita berdoa minta ampun dulu dosa kita. Karena dosa apapun kata Yesaya 1 ayat 17 juga ya, sampai 18, semerah apapun, merah seperti kermisi pun Tuhan akan putihkan seperti salju. Itu menunjukkan karena memang kasih Tuhan kita itu tidak terbatas. Amin ya. Nah, setelah Musa berkata begitu, saudara, bahwa kalau orang Israel ini, Tuhan menjawabnya, kamu buat patung itu, ya, jadi Tuhan yang suruh buat patung, saudara. Tuhan yang suruh buat patung. Dan setiap orang yang terpagut ular itu, melihat ular tembaga itu, mereka tetap hidup.
Jadi tidak mati oleh bisaknya itu. Saudara tidak pakai obat. Kalau saudara lihat itu sekarang, saudara tahu bahwa itu dipakai lambang apa itu saudara? ID ya. ID memakai itu saudara. Jadi Ikatan Dokter Indonesia, ya mereka memakai. Kalau saudara lihat kan ada ular kan belok ini kan di dalam satu tiang kan. Nah itu di sini saudara. Jadi seolah-olah mereka menggambarkan itu satu kesembuhan begitu ya. Nah, itu ini ya, saudara, ini. Tetapi ingat saudara, kalau dalam Alkitab, ular itu selalu dosa, saudara. Selalu dosa, ya. Menggambarkan dosa. Tapi kenapa? Makanya kan ular tedung itu memagut mereka karena memang mereka berdosa. Nah, sekarang Tuhan suruh membuat adalah ular tedung dikatakan di sana, saudara, memagut mereka. Dan saudara tahu bahwa kalau digambarkan itu, ular itu melambangkan dosa. Itu saya pernah katakan, saudara begini ya, bahwa ular tedung itu ya melambangkan juga, saudara, menjadi gambaran Yesus disalib. Jadi bagi kita sekarang begini, setiap orang yang melihat salib, dosa apapun diampuni, sakit apapun kan begitu. Ya, intinya dosa itu satu bisa penyebab penyakit, tetapi jangankan penyakit, saudara. Dosa itu membuat orang tidak masuk surga. Makanya dibilang tadi, setiap yang memandang ular tembaga dia akan hidup, begitu saudara. Bukan dibilang sembuh, tetapi dia hidup. Nah, demikian juga kita dikatakan bahwa setiap kita yang melihat Yesus di atas kayu salib, beriman kepada Yesus, kita akan tetapi hidup. Maksudnya hidup di sorga, tidak hidup di neraka, begitu. Nah, kenapa maksudnya ular, saudara? Apakah Yesus itu ular? Bukan. Ular melambangkan dosa. Maksudnya adalah Yesus itu menanggung dosa di atas kayu salib. Ya. Jadi kalau Yesus pagi itu, kita lihat ular yang disuruh buat begini, saudara. Ular tembaga, maksudnya ular tembaga yang dibuat Musa, yang disuruh Tuhan itu. Perhatikan ayat itu cuma berkata siapa yang melihat, bukan menyuruh siapa yang menyembah itu. Bisa paham ya saudara? Bisa bedakan ya. Cuma melihat, begitu. Melihat kepada ular tembaga, dia akan hidup. Jadi dia tidak mati dengan racun itu. Ya, dosa itu racun, saudara. Dosa itu racun mematikan orang, yaitu masuk ke dalam neraka. Tetapi Yesus disalib itu, saudara, adalah sebuah obat bagi racun dosa bagi orang percaya kepadanya. Sehingga kita tetap hidup, bukan saja hidup sekarang ini, tetapi hidup di sorga yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, jadi kalau saudara melihat, oh ternyata ada patung yang Tuhan suruh buat kepada Musa. Tetapi ingat, patung itu tidak disuruh oleh Tuhan disembah, hanya boleh dilihat. Makanya saudara boleh punya patung, tapi hanya boleh dilihat, jangan disembah. Siapa yang punya patung di rumah, patung pribadi sendiri? Ada nggak? Sama, saya juga ada. Ya. Siapa yang punya foto di rumah, foto sendiri? Lebih banyak di HP pasti. Termasuk foto saudara sendiri ya. Jangan pernah sembah foto saudara. Iya, jangan pernah sembah. Pokoknya apapun yang menyerupaimu, foto itu bagus sekali, mau patung itu bagus sekali, Alkitab berkata tidak boleh disembah, hanya boleh dilihat saja. Ya, oke ya. Nah, sekarang saya akan saudara masuk dulu ya, selanjutnya. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. Maka dalam tahun ketiga Samanosia bin Ela, raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ayat 2. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang merembuhkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa.
Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban. Ini perhatikan ya, ada patung tembaga yang ular tembaga tadi ya, di mana ya? Hizkia menghancurkan ular tembaga yang apa saudara? Dibuat Musa. Perhatikan ya saudara, apa bedanya ya tentang ini? Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nahustan, ayat 5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Terus ya, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Sampai 9 ini. Maka Tuhan menyertai dia, dan kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang bergubung. Ayat 9. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Saudara, kalau saya lihat balik dulu di ayat 2 tadi, ini adalah dikatakan Raja Hizkia bagaimana Tuhan bahkan memberkati dia secara luar biasa, karena dia saudara menghancurkan, saudara ya, ayat 4 ya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Kenapa saudara? Justru dia diberkati Tuhan karena menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Yang suruh buat ular tembaga tadi siapa saudara? Tuhan. Tapi kenapa Tuhan berkati dia ketika menghancurkan itu ular tembaga? Itu begini saudara, dikarenakan orang Israel salah ketika mereka melihat, oh ternyata orang di patung ular itu dia tetap hidup. Oh, berpuasa berarti patung ini. Lama-lama mereka sembah itu patung. Nah, Tuhan marah. Itu Tuhan marah. Makanya saya udah bilang, saudara, termasuk patung Yesus disalib. Jangan sampai saudara begini, ya Pak Pendeta, kemarin saya sakit, pada waktu saya lihat patung, kok saya sembuh. Nah, ini hati-hati saudara. Lama-lama saudara, oh boleh ternyata lihat patung. Saya lihat patung Yesus sehingga saya jadi sembuh. Saya lihat patung Yesus, saya jadi damai sejahtera. Oh, lama-lama sudah boleh menyembah. Nah, itu Tuhan marah. Tidak boleh. Apapun tidak boleh. Ya. Nah, kita akan lihat masuk ya, ada poinnya. Selanjutnya. Ya. Apa sebenarnya yang ditekankan dalam hukum yang kedua ini? Ya. Boleh buat patung, tapi jangan disembah. Ini adalah saudara, apa saudara, medianya. Tahu saudara, medianya. Penting ini media, saudara. Media yang saudara lihat itu bisa mengganggu iman. Contoh seperti begini, saudara. Saudara melihat media patung Yesus. Mungkin saudara punya iman akan merasa, saya lebih kuat iman saya kalau melihat patung. Nah, ini berbahaya. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena begini, saudara. Firman Allah berkata, Allah itu roh. Amin, saudara. Dan Tuhan tidak mau timbul iman seseorang karena melihat sesuatu yang kelihatan. Karena Allah itu roh. Haleluya, saudara. Yesus ini pernah berkata bahwa dia bukanlah terhebat, saudara. Karena murid-murid memandang dia sebagai manusia yang kelihatan. Yesus tidak mau mengajarkan para murid untuk beriman kepada sesuatu yang kelihatan. Karena sesuatu yang kelihatan itu termasuk Yesus sebagai pribadi manusia, dia itu terbatas. Yesus mau bahwa orang percaya kepadanya melihat pribadinya yang adalah roh, supaya dia punya iman akan memiliki Tuhan yang tidak terbatas itu. Ya. Jadi bagi kita, saudara, anak-anak Tuhan, tidak boleh timbul iman. Termasuk saya katakan, saudara, ketika saudara melihat patung Yesus, gambar Yesus, atau tokoh-tokoh Alkitab. Banyak tokoh-tokoh Alkitab dibuatkan patung. Kalau di aliran gereja kita tidak banyak, saudara ya. Tapi ada aliran gereja lain, dia akan bikin ini Rasul Yohanes, ini Rasul Petrus, ini ada patung-patungnya.
Kan begitu saudara. Tapi saya sudah katakan, lalu saya sempat jelaskan, ini adalah gambar Yesus atau patung Yesus. Apakah muka Yesus persis seperti itu? Tidak kan saudara, tidak. Karena di zaman itu belum ada yang lukis Yesus, belum ada yang foto Yesus, karena memang belum ada waktu itu. Ya saya akan bilang pun selalu modelnya adalah Yesus yang digambar itu memang Yesus orang Barat, orang bule. Padahal orang Yahudi itu bukan orang bule. Nah gitu saudara. Supaya saudara paham, sehingga saudara tidak terganggu imannya kan. Jadi boleh saja saudara dan saya melihat, oh ini gambar Yesus, boleh ya. Tapi tidak boleh saudara punya iman berdasarkan foto, berdasarkan patung. Tuhan juga akan marah. Saudara harus melihat Yesus itu selalu dengan iman. Amin saudara. Karena apa bedanya saudara? Karena kalau saudara sudah terbiasa iman, oh mesti ada patung, mesti ada gambar, mesti ada salib. Ada orang saudara, dia seperti kusut, menikmati Tuhan, berdoa. Kalau dia lihat salib, nah itu Tuhan juga akan suka. Karena Tuhan mau orang percaya itu harus melihat Tuhan selalu dengan percaya. Haleluya saudara ya. Harus dengan percaya. Tidak boleh karena ada salib. Saudara rasa takut sedikit di rumah, langsung ambil salib. Kalau di film-film apa itu saudara? Nah, ada vampir langsung. Nah, itu tidak boleh saudara. Mana iblis takut salib? Iblis tidak pernah takut salib. Iblis itu takut kita yang menyebut nama Yesus. Amin saudara. Iblis itu takut kalau saudara bilang darah Yesus berkuasa. Itu yang iblis takut, bukan salibnya saudara. Termasuk patung Yesus. Kalau saudara main pakai patung, bisa-bisa iblis bilang begini, Yesus itu tidak kayak begitu mukanya. Bisa iblis bilang begitu. Iya, karena Yesus kenal nggak iblis? Kenal, dia tahu, saudara. Cuma yang dia takut kalau engkau bilang dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu yang dia takut, bukan patungnya. Haleluya, saudara ya. Nah, oke, saya lanjut lagi ya. Saudara, makanya saudara Islam Tuhan yang ditekankan oleh Yesus dalam hukum yang kedua, jangan menyembah patung, karena adalah di mana Yesus mau beritahu bahwa pribadinya adalah pribadi roh atau pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi roh, bukan memiliki tubuh. Haleluya saudara ya. Bahkan Yesus sendiri pada waktu dia punya tubuh, ya dia tidak menyuruh sembah aku. Sekalipun ada murid-murid harus menyembah dia tidak melarang. Tetapi kalau murid-murid itu menyembah dia dalam tubuh jasmani dia juga tidak mau. Kamu salah, kamu harus menyembah. Alkitab berkata, sembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, itu yang dimaksud oleh Tuhan. Sehingga iman percaya kita anak-anak Tuhan, saudara, cara kita menyembah kepada Tuhan bukan berdasarkan patung-patung, bukan berdasarkan kita lihat foto, bukan berdasarkan pada salib, tetapi berdasarkan kita kepada iman kita kepada Allah itu roh. Dia Allah yang hidup. Allah kita tidak berbentuk patung. Amin. Nah, saya lanjut ya saudara. Saya minta dulu Yohanes 4:24. Yohanes 4:24. Soalnya ada saudara anak Tuhan, rasanya dia punya iman kuat kalau dia punya salib. Dia pakai kalung salib, lebih pede dia. Kalau nggak pakai kalung salib, rasanya dia bilang kayaknya nggak pede itu iman. Nah ini nggak boleh, saudara harus latih. Saudara latih iman saudara. Kalau memang tadinya saudara sudah terbiasa begitu, ya rasa nyaman di rumah kalau ada Pak salib, rasa nyaman di rumah kalau ada gambar Yesus. Nah saudara harus latih iman saudara, jangan berdasarkan itu. Sekalipun di rumah saudara boleh taruh salib, saudara boleh taruh gambar Yesus, patung Yesus boleh, tapi tidak boleh iman saudara merasa nyaman, merasa yakin karena ada salib atau patung. Tidak boleh ya. Saudara harus biasakan bahwa tanpa ada itu pun saudara punya iman kepada Tuhan Yesus selalu hidup. Ya. Mari baca ini. Satu ayat saya ajak saudara baca, tapi pelan saja saudara ya. Ikut membaca dengan saya. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Allah itu roh, bukan patung. Amin.
Allah itu roh, bukan foto. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Sehingga kalau kita mau menyembah Dia, jangan menyembah karena ada foto, karena patung apapun, tapi sembahlah Dia dalam iman, dalam roh kepada Tuhan, karena Dia adalah roh. Ingat, Roh Kudus itu tidak di patung, Dia ada di dalam kita. Haleluya, saudara. Dia dalam kita. Saya ajak saudara melihat dulu ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Baca lagi, 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Amin. Saudara, sedikit saya jelaskan. Saya tinggal kenapa tidak boleh menyembah patung, nanti saya tahu. Tapi saya jelaskan tadi, baik ini sama dan Yohanes. Ceritanya di Yohanes itu yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 4 adalah begini. Ketika perempuan Samaria, Yesus dia mau menimba air dan Yesus datang ke sana. Nah, Yesus minta minum kepadanya. Ya, terus orang Samaria berkata begini, perempuan Samaria, kenapa kamu minta minum kepada saya? Karena engkau orang Yehuda atau orang Yerusalem. Dia adalah orang Israel. Israel ini terbagi dua ya. Israel satu bilang Israel, satu bilang Yehuda. Ya, jadi terbagi dua kerajaan. Nah, itu dua kerajaan ini bermusuhan. Entah kerajaan Yehuda itu benci sama orang kerajaan Israel, juga kerajaan Israel atau Samaria ini sudah benci juga sama kerajaan Yehuda atau Yerusalem. Nah, itu saling membenci lah dua ini. Bagi orang Yahudi Yerusalem, saudara, mereka merasa status mereka lebih tinggi, ya, karena orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang setelah pulang dari pembuangan di Babilonia, mereka sudah banyak kawin-mawin, saudara, dengan orang-orang sana, sehingga mereka punya gen keyahudian mereka itu sudah tercampur, ya, itu menurut orang Yerusalem memandangnya, ya, orang Yehuda memandangnya, sehingga yang disebut Samaria ini juga Israel, tapi Israel yang sudah campuran lah, ya, kastanya sudah rendah begitu, sehingga suka dihina oleh orang Yerusalem begitu ya. Nah, satu waktu Yesus datang dan bertemu dengan dia. Perempuan Samaria ini berkata, kenapa kamu minta ini? Kenapa kamu mau kesini? Tapi minta air kepada kami orang Samaria. Yesus mau datang, maksudnya Yesus mau beritahu kepada dia bahwa Dia itu Tuhan yang mengasihi siapa saja. Tapi Yesus mau bawa dia, karena perempuan ini berkata, kami menyembah di gunung ini, Gerizim mereka. Mereka punya gunung tempat mereka seperti Israel punya bait Allah. Mereka juga punya bait Allah sendiri di Yerusalem. Kalau Israel di Yerusalem, Yehuda di Yerusalem, kalau Israel Samaria di gunung Gerizim. Terus Yesus bilang begini ya, ketika perempuan bilang, kami menyembah di sini, kamu di sana. Yesus berkata begini, akan ada saatnya kamu bukan menyembah di Yerusalem, bukan menyembah di gunung ini, tapi engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi dengan sendirinya Yesus berkata, jangan lagi berdasarkan tempat kamu menyembah Tuhan. Maksudnya iman percaya kamu, termasuk kita begini ya saudara, wajib memang kita berkumpul seperti ini. Tapi jangan sampai saudara mau menyembah Tuhan seolah-olah begini, seolah-olah gedung ini saudara itu seperti dikeramatkan. Oh, kalau enggak gedung ini beda doanya. Bukan gedungnya. Memang saudara, kenapa saudara rasa beda menyembah di gereja dengan di rumah sendiri? Karena memang di sini dalam persekutuan bersama. Amin. Bukan gedungnya. Haleluya saudara. Yesus pun mau berbicara kepada perempuan Samaria, bukan gunung Gerizimnya, bukan juga di bait Allah di Yerusalem atau di gunung Sionnya, bukan di situnya. Tetapi di mana pribadi Allah adalah roh, itulah saudara yang akan memberkati kamu, dikatakan begitu. Jadi bagi kita pun saudara, termasuk tempat gedung pun saudara tidak boleh menjadi satu keramat bagi kita. Amin saudara ya. Tidak boleh. Ya, saat ini kita Tuhan kasih pakai ruku. Banyak kita alami pengalaman dengan Tuhan, mujizat dengan Tuhan. Kalau Tuhan jamah saudara, jangan jadikan gedung ini keramat. Haleluya saudara ya. Oh, saya dulu datang doa di gereja Pak Pendeta, saya alami mujizat Tuhan. Oh, hebat benar ke gereja itu. Saya mesti datang ke gereja. Ah, ini bahaya. Maksud saya, saudara mau datang lihat gedungnya, tidak boleh. Memang wajib datang bersekutu di gereja. Itu memang perintah Tuhan. Amin. Tapi tidak boleh jadikan gedung ini sebagai keramat bagi saudara.
Haleluya ya. Nah, saya selesaikan ya saudara. Kenapa tidak boleh menyembah patung? Kita lihat jelas sekali diuraikan dalam Mazmur 115 ayat yang keempat. Saya baca ini. Saudara lihat saja ya. Saya baca, saudara. Kenapa tidak boleh menyembah patung? Bukan dulu ayatnya. Ya, kita tolong ya. Ayat 4. 115 ayat 4. 115 ayat yang keempat. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Jadi patung itu buatan siapa? Tangan manusia. Ayat 5. Kita baca sampai 8 ya. Mempunyai mulut. Nah, bolehlah saudara ikut membaca. 1, 2, 3. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. 6. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Ayat 7. Mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepada patung itu. Ya, saudara, sampai di situ saja. Jadi intinya kenapa tidak boleh menyembah patung? Alkitab berkata karena memang Tuhan melarang, karena patung itu buatan manusia, patung itu benda mati, dan juga kalau patung yang disembah berarti patung itu. Tapi patung itu waktu saya sembah, saya dengar ada suaranya. Itu berarti suara siapa? Setan, suara iblis. Ya karena patungnya benda mati buatan manusia. Kita sedang menyembah Tuhan yang buatan siapa-siapa. Memang Tuhan adalah pribadi, adanya seperti itu. Amin. Dan Dia ada di mana-mana. Dia itu Maha Kuasa. Sehingga mari dalam hukum yang kedua ini, intinya adalah jangan kamu membuat patung untuk disembah. Karena Allah kita itu yang kita sembah adalah pribadi roh. Haleluya saudara. Kalau pribadi roh itu saudara adalah pribadi yang ada di mana-mana. Jadi kapanpun saudara menyebut Tuhan, memanggil Tuhan, butuh Tuhan, Dia ada di saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita selesaikan. Boleh buat patung? Boleh. Tapi tidak boleh disembah. Tuhan Yesus memberkati. Kita hanya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Jemaat Tuhan di bawah bangkit berdiri, di rumah juga boleh bangkit berdiri. Berikut baru kita bahas ya, hukum yang ketiga. Kita berdoa saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami kebenaran-Mu. Biarlah cara pandang kami ya Tuhan menjalani hidup ini, Tuhan memiliki cara pandang Kristus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan pribadi roh yang maha kuasa. Engkau ada di setiap pribadi kami ya Tuhan. Sehingga kami berdoa saat ini, Engkau juga adalah maha tahu setiap pergumulan kami anak-anak-Mu. Sebab itu kami berdoa saat ini, jemaat Tuhan, Engkau yang sedang ada pergumulan, Engkau yang sedang membutuhkan lawatan Tuhan. Dia adalah pribadi roh, Dia ada dalam iman saudara. Adakah di antara saudara perlu didoakan? Dia bukan pribadi patung dikatakan. Dia adalah pribadi yang hidup. Pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, Dia ada bersama dengan kita. Kalau ada yang perlu didoakan, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Kau tidak perlu melihat sesuatu atau berusaha mencari melihat apapun. Alkitab hanya berkata, engkau hanya punya iman saja. Sampaikan dari dasar isi hatimu apa yang sedang menjadi pergumulan. Tuhan, kau lihat iman, percaya kami anak-anak-Mu, beriman bahwa Engkau ada, Engkau hadir, Engkau maha penolong ya Tuhan. Ada pergumulan anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan saat ini. Oh, kami percaya Engkau maha penolong bagi kami ya Tuhan. Sebab itu Bapa berdoa, ulurkanlah tangan-Mu yang maha kuasa itu untuk menolong, untuk menjamah, untuk menyembuhkan, untuk memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami
percaya dengan iman kami bahwa Tuhan kami hidup, Tuhan kami ada, Tuhan kami menolong setiap pribadi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami terima dengan iman bahwa kami ditolong oleh Tuhan, bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Turun tangan saat ini. Terima kasih Roh Kudus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami, untuk pertolongan-Mu bagi kami. Karena kami percaya kami pulang dengan pertolongan Tuhan, kami pulang dengan mujizat dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman. Haleluya, haleluya. Supaya yang percaya berkata amin. Tepuk tangan berikan pertolongan. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kalian. Puji Tuhan, bersyukur kita saat ini dan lagi sudah disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Kepala atas kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati dengan berkelimpahan. Puji Tuhan, terima kasih juga buat yang sudah bertugas saat ini, pemain musik, singer, dan juga tim protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan kita semua yang ada. Kita sudah melayani Tuhan dengan segenap hati. Pasti ada kelimpahan berkat untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman, untuk persembahan, kalau ada yang mau transfer, bisa transfer ke rekening BCA 128 145 5872 atas nama Dedi Sandarinata, bendahara GBD Kota Wisata. Dan untuk persembahan persepuluhan bisa ditransfer ke BCA nomor 7400516574 atas nama Yance Manore. Tapi kalau ada yang mau langsung juga bisa. Untuk hari ini juga kalau ada yang mau kasih persembahan saya langsung, di bawah ada kotak persembahan. Dan untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, sebentar sore masih ada ibadah online sekolah minggu melalui YouTube di PDI jam 4 sore, dan jam 5 masih ada ibadah online. Mungkin kali terakhir ya, karena minggu depan online tetap jam 5. Dan untuk hari Kamis ibadah komsel jam 7.30 malam melalui aplikasi Line. Dan hari Jumat ada WSP jam 7.30. Dan untuk hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 masih tetap ada doa, tapi di rumah masing-masing. Ya, kita sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan di dalam doa. Puji Tuhan. Dan untuk hari Minggu, untuk minggu depan, nah kita udah mulai ibadah jadi 2 kali. Jam 8 yang offline ya, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Kalau yang online masih tetap jam 5. Yang online. Oh, yang di Galung. Oke. Kayaknya itu aja. Mungkin ada teman dari teman. Kalau tidak ada, segera kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi itu pujian 2023.
kami Bapa di sorga, anak-anak-Mu, berterima kasih ya Tuhan, Engkau telah sehat-sehatkan kami sehingga kami boleh ada dalam rumah-Mu, berkumpul bersama memuji Engkau. Dan hal yang sama kami tak membutuhkan ya Tuhan, perlindungan-Mu, kesehatan-Mu bagi kami, untuk kami dapat beraktivitas sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sebab itu kepada semua jemaat-Mu Tuhan, segala aktivitas yang akan dikerjakan, baik dalam rumah tangga, dalam pendidikan anak-anak, dalam usaha bisnis, pekerjaan mereka, dan dalam kegiatan pelayanan-pelayanan kami, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang akan kami kerjakan semua boleh berkenan kepada-Mu dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami di minggu yang akan datang dalam ibadah bersama kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur untuk ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.